Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Wilda Tajkia dengan NPM 23130536163 dari kelas 4F. Saya akan menjelaskan materi mengenai uji hipotesis. Dalam statistik, biasanya jika kita mengambil kesimpulan atau mengambil suatu keputusan, kita perlu ada dugaan awal atau prasangka. Nah, di sini namanya adalah pengandaian atau hipotesis. Jadi, sebelum kita memutuskan atau menyimpulkan sesuatu berdasarkan pendekatan ilmiah, apalagi pendekatan statistik, kita perlu membuat yang namanya hipotesis atau pengandaian. Nah, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo yang artinya sementara atau lemah atau kurang, dan tesis yang artinya teori atau pernyataan. Jadi, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah dan perlu dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain, hipotesis merupakan dugaan sementara yang sifatnya masih lemah kebenarannya. Jadi begini, hipotesis itu adalah suatu asumsi, pengandaian, atau bisa dibilang prasangka mengenai hal yang diteliti. Nah, bisa dibilang kita itu sudah memiliki dugaan awal mengenai suatu fenomena sebelum kita buktikan dengan pendekatan ilmiah. Dengan kata lain, kita tuh sudah memiliki kesimpulan awal sebelum ke kesimpulan akhir. Tapi bedanya jika hipotesis itu dia belum menggunakan pendekatan ilmiah. Karena dia pengandaian, berarti bisa jadi iya, bisa jadi tidak, lalu mungkin saja iya dan mungkin saja tidak. Nah, itulah hipotesis. Hipotesis ini akan diteliti menggunakan karakteristik sampel yang diambil dari populasi yang diteliti. Kenapa kita menggunakan sampel bukan populasi? Yang pertama, jelas sekali sampel itu mewakili dari populasi itu. Yang kedua, jika kita meneliti populasi, sangat tidak efisien dari sisi waktu dan dari sisi pengumpulan data, kemudian dari sisi akurasinya, dan lain sebagainya. Jadi, kita hanya menggunakan sampel, sehingga di sini diharapkan menggunakan sampel yang benar. Nah, sampel yang benar-benar mewakili populasinya. Jangan menggunakan sampel yang tidak mewakili populasinya. Jadi dalam hipotesis, kita harus mengambil dari sampel-sampel yang tepat. Hipotesis biasa ditulis dengan H0 atau hipotesis 0. Biasanya juga ditulis dengan HO. Nah, kita harus memulai dengan asumsi bahwa hipotesis 0 itu adalah benar. Hipotesis dikatakan diterima apabila penelitian berdasarkan suatu sampel dalam batas-batas tertentu memperlihatkan kesesuaian dengan hipotesis awal. Maka dikatakan hipotesis diterima. Artinya hipotesis 0 diterima atau sesuai dengan yang seharusnya. Jadi dugaan awal kita seperti ini ya sudah berarti sesuai dan sudah jelas. Hipotesis dikatakan ditolak apabila penelitian berdasarkan sampel dalam batas-batas tertentu tidak memperhatikan kesesuaian dengan hipotesis, maka dikatakan bahwa hipotesis ditolak. Jadi antara penelitian dan hipotesis terdapat perbedaan yang berarti hipotesis tidak bersifat mengambang, artinya tidak ada hipotesis antara diterima dan ditolak. Artinya apa? Dalam pendekatan ilmiah, dalam mengambil kesimpulan statistik, itu tidak ada antara ya dan tidak. Hipotesis alternatif adalah pengandaian lain yang berbeda dengan hipotesis. Isi hipotesis alternatif selalu bertentangan dengan hipotesis awal. Jadi dalam hipotesis alternatif ini sudah pasti dia berbeda dengan hipotesis 0. Jadi bisa dibilang hipotesis alternatif itu sudah pasti berbeda dengan hipotesis 0-nya dan tidak mungkin sama atau mirip-mirip. Misalkan hipotesis 0-nya itu ya, berarti hipotesis alternatif itu berarti tidak. Atau bisa juga kalau hipotesis 0-nya besar, berarti hipotesis alternatifnya adalah kecil. Jadi kesimpulannya, jika kita menerima hipotesis awal, maka harus menolak hipotesis alternatif. Dan jika kita menolak hipotesis awal, maka kita harus menerima hipotesis alternatif. Pasangan hipotesis terdiri dari hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 dilambangkan dengan H0. H0 dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Hipotesis ini diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan hipotesis alternatif dilambangkan dengan H1. H1 dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotesis 0 yang menyatakan adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Rumusan hipotesis terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, hipotesis deskriptif berisi tentang nilai suatu variabel secara mandiri dan tidak membuat perbandingan atau hubungan.
Contoh rumusan masalah penelitiannya adalah seseorang yang sedang meneliti ingin mengetahui bagaimana mahasiswi suka memakai flat shoes atau tidak. Peneliti mengamati di salah satu kampus swasta ataupun negeri. 3 dari 5 mahasiswi memakai flat shoes ke kampus. Maka rumusan hipotesisnya H0 mahasiswi suka memakai flat shoes ke kampus dan H1 mahasiswi tidak suka memakai flat shoes ke kampus. Yang kedua, hipotesis komparatif berisi pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah penelitiannya yaitu apakah ada perbedaan hasil belajar siswa di Metro dan di Bandar Lampung. Maka rumusan hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa di Metro dan di Bandar Lampung. H1, terdapat perbedaan hasil belajar siswa di Metro dan di Bandar Lampung. Disimbolkan H0, mu1 sama dengan mu2, H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Di mana mu1 adalah rata-rata hasil belajar siswa di Metro dan mu2 adalah rata-rata hasil belajar siswa di Bandar Lampung. Yang terakhir, hipotesis asosiatif berisi pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara ketersediaan sumber belajar dengan prestasi belajar siswa? Maka rumusan hipotesisnya, H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan sumber belajar dengan prestasi belajar siswa. H1, terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan sumber belajar dengan prestasi belajar siswa. Disimbolkan H0-nya P sama dengan 0 dan H1 P tidak sama dengan 0. Di sini P adalah koefisien korelasi antara ketersediaan sumber belajar dan prestasi belajar siswa. Level of significance atau taraf nyata atau biasa juga disebut taraf signifikansi adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata yang biasa digunakan adalah 0,05. Selain itu, taraf nyata lain yang sering digunakan seperti 0,01 dan 0,1. Arah uji hipotesis terbagi menjadi dua macam, yaitu uji satu arah dan uji dua arah. Uji satu arah dapat dikelompokkan menjadi uji hipotesis sisi kiri dan uji hipotesis sisi kanan. Pada uji satu arah, H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, sedangkan H1 ditulis dalam bentuk lebih besar atau ke sisi kanan atau lebih kecil ke sisi kiri. Dalam uji satu arah hanya fokus pada satu sisi distribusi, kanan atau kiri, bergantung dengan arah dugaan seorang peneliti. Nah, di situ disajikan gambar grafik bagaimana pengujian satu arah ke arah kanan dan pengujian satu arah ke kiri. Nah, bagian yang diarsir merupakan bagian yang ditolak. Sedangkan dalam uji dua arah, H0 dituliskan dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, sedangkan H1 dituliskan dalam bentuk tidak sama dengan. Nah, di situ juga disajikan gambar bagaimana grafik dari uji dua arah. Untuk uji hipotesis satu arah sisi kiri, H0-nya theta lebih besar sama dengan theta 0, di mana theta merupakan simbol parameter populasi dan theta 0 adalah nilai parameter populasi untuk dugaan awal. Lalu untuk uji hipotesis satu arah sisi kanan, H0-nya adalah theta kurang dari sama dengan theta 0, dan untuk uji hipotesis dua arah, H0-nya theta sama dengan theta 0. Kemudian untuk uji hipotesis alternatif, simbolnya adalah kebalikan dari hipotesis nolnya. Contohnya pada uji hipotesis sisi kiri, hipotesis nolnya adalah theta lebih besar sama dengan theta 0, maka hipotesis alternatifnya theta kurang dari theta 0. Nah, untuk mempermudah kita dalam menentukan mana yang menjadi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif adalah kita harus ingat bahwa ciri hipotesis 0 adalah pasti mengandung sama dengan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh berikut. Contoh soal yang pertama, menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah hal itu benar? Nah, maka yang kita lihat di sini adalah pernyataan rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Kurang dari 3 juta artinya dia tidak mengandung sama dengan. Maka kurang dari 3 juta ini masuk ke dalam pernyataan hipotesis alternatif. Sehingga hipotesis alternatifnya mu kurang dari 3 juta. Mengapa mu? Karena parameter populasi untuk rata-rata simbolnya adalah mu. Nah, kemudian untuk hipotesis nolnya, tandanya adalah lawan dari hipotesis alternatifnya. Karena hipotesis alternatifnya adalah kurang dari, maka hipotesis nolnya tandanya lebih dari sama dengan.
Sehingga di sini hipotesis nolnya menjadi mu lebih besar sama dengan 3 juta. Soal nomor 1 merupakan contoh soal untuk pengujian satu arah ke kiri. Selanjutnya soal nomor 2, menurut seorang dokter paru-paru, proporsi orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Apakah itu benar? Sama seperti tadi kita soroti pada orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Nah, di sini ada lebih dari 30% dan tidak mengandung sama dengan. Oleh karena itu, ia masuk ke hipotesis alternatif. Maka hipotesis alternatifnya P lebih dari 30%. Oleh karena itu, H0-nya dapat kita simpulkan P kurang dari sama dengan 30%, di mana P di sini merupakan simbol parameter populasi dari proporsi. Soal ini termasuk ke dalam pengujian satu arah ke kanan. Soal terakhir, menurut sebuah artikel, rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Apakah itu benar? Di sini rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit mengandung sama dengan. Jadi, rata-rata jantung berdetak sama dengan 60 kali per menit. Pernyataan tersebut dapat dikelompokkan ke hipotesis 0. Jadi hipotesis nolnya mu sama dengan 60. Kemudian hipotesis alternatifnya tandanya kebalikan dari hipotesis 0. Jadi hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan 60. Nah, soal ini termasuk ke pengujian dua arah karena tidak mengandung kurang dari atau lebih dari. Selanjutnya adalah cara menentukan uji perbedaan rata-rata data tunggal dengan uji Z dan uji T. Uji Z dapat dilakukan ketika simpangan baku populasi sudah diketahui atau ukuran sampel besar lebih dari 30. Kemudian uji T dipakai ketika kita tidak tahu simpangan baku populasi dan harus mengandalkan simpangan baku sampel. Uji T juga bisa digunakan ketika ukuran sampel kita kecil atau kurang dari 30 dan kita tidak tahu simpangan baku populasi. Rumus untuk uji Z yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per simpangan baku populasi per akar N. Sedangkan rumus untuk uji T yaitu T sama dengan X bar per mu 0 per simpangan baku sampel per akar N. Berikut adalah prosedur pengujian hipotesis yang terdiri dari 5 langkah. Langkah pertama, tentukan hipotesis awal atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata atau alfa. Langkah selanjutnya, menentukan uji statistik, lalu tentukan daerah dan karakteristik keputusan. Langkah terakhir, mengambil keputusan. Berikut adalah contoh soal pengujian hipotesis. Soal yang pertama, divisi perencanaan di perusahaan nanas Kaleng PT Maju Jaya melakukan sebuah tindakan peramalan produksi bahwa dalam 1 bulan mereka dapat memproduksi 150 ton nanas. Setelah melakukan sebuah evaluasi, selama 30 hari rata-rata produksi nanas adalah 120 kg dengan standar deviasi 40. Akankah dengan kondisi tersebut ramalan divisi perencanaan benar bahwa perusahaan dapat memproduksi nanas sebanyak 150 ton. Gunakan taraf nyata 5% untuk mengujinya. Nah, di sini langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu merumuskan hipotesis dan formulasinya. Kita dapat menyoroti kata-kata dalam soal yaitu dalam 1 bulan mereka dapat memproduksi 150 ton nanas. Nah, ini mengandung sama dengan, oleh karena itu dapat kita rumuskan H0-nya rata-rata produksi nanas PT Maju Jaya selama sebulan sebesar 150 ton. H1-nya rata-rata produksi nanas PT Maju Jaya selama sebulan kurang dari 150 ton. Sehingga dapat disimbolkan H0 mu sama dengan 150 ton dan H1 mu kurang dari 150 ton. Langkah selanjutnya menentukan taraf nyata atau alfa. Nah, alfanya di sini telah ditentukan yaitu gunakan taraf nyata 5% untuk mengujinya. Jadi 5% itu sama dengan 0,05. Langkah yang ketiga yaitu menentukan uji statistik. Dari soal diketahui bahwa X bar-nya yaitu 120, mu-nya 150, S-nya adalah 40, dan N-nya adalah 30. Karena semua nilainya sudah diketahui, maka kita gunakan rumus Z. Z sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N. Sama dengan 120 dikurang 150 per 40 per akar 30. Z sama dengan negatif 30 per 7,307. Z sama dengan negatif 4,108. Selanjutnya nilai taraf nyata 0,05 pada Z tabel adalah 1,64. Karena dia merupakan uji hipotesis satu arah ke arah kiri, maka tandanya adalah negatif. Langkah selanjutnya menentukan daerah dan kriteria keputusan. Untuk gambar grafiknya ada di dalam PPT, bisa kita lihat bersama-sama. Dari grafik tersebut, jika hasil Z hitung kita berada di daerah yang diakhir, berarti
kita harus menolak H0. Apabila nilai Z hitung kurang dari nilai Z tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan apabila Z hitung lebih dari nilai Z tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Di sini nilai Z hitungnya lebih kecil dari nilai Z tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi keputusannya, karena nilai Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 ditolak dengan kesimpulan rata-rata produksi nanas selama sebulan di PT Maju Jaya kurang dari 150 ton. Selanjutnya soal nomor 2. Perusahaan beras kemasan PT Makmur Sentosa mengeluarkan laporan bahwa rata-rata produksinya sebesar 30 ton per tahun. Setelah menerima laporan tersebut, pemerintah Indonesia mengadakan sebuah pengujian apakah pernyataan dari PT Makmur Sentosa tersebut benar adanya. Kemudian sebagai alat penguji, diambil sampel penelitian sebanyak 60 dan diperoleh rata-rata produksinya 25 ton dengan standar deviasi 10 ton. Hitunglah apakah pernyataan dari peningkatan produksi PT Makmur Sentosa tersebut benar adanya apabila menggunakan taraf nyata sebesar 5%. Setelah menelaah soal tersebut, dapat disimpulkan bahwa soal tersebut merupakan jenis pengujian hipotesis dua arah. Langkah yang pertama merumuskan hipotesis dan formulasinya. Dari soal tersebut, H0-nya adalah mu sama dengan 30 ton dan H1-nya mu tidak sama dengan 30 ton. Selanjutnya, kita harus menentukan taraf nyata atau alpanya. Di dalam soal diketahui bahwa taraf nyata yang harus kita gunakan yaitu 5% atau sama dengan 0,05. Langkah selanjutnya, kita dapat menentukan uji statistiknya. Dari soal tersebut, semuanya sudah diketahui, yaitu X-bar-nya adalah 25, mu-nya 30, S-nya 10, dan N-nya adalah 60. Karena semuanya sudah diketahui, kita dapat menggunakan rumus Z. Z sama dengan X-bar dikurang mu per S per akar N. Z sama dengan 25 dikurangi 30 per 10 per akar 60. Hasilnya sama dengan negatif 5 per 1,291. Jadi Z-nya sama dengan min 3,873. Selanjutnya tentukan nilai Z tabel untuk taraf nyata 0,05 pada uji dua arah. Hasilnya yaitu plus minus 1,96. Selanjutnya kita dapat menentukan daerah dan kriteria keputusan. Karena ini merupakan uji dua arah, jadi daerah penolakannya ada di sisi kiri dan sisi kanan. Apabila nilai Z hitung kurang dari nilai Z tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Apabila Z hitung lebih dari nilai Z tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Karena nilai Z hitungnya yaitu negatif 3,873 lebih kecil daripada nilai Z tabel, negatif 1,96, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kita dapat mengambil keputusannya yaitu H1 sama dengan mu tidak sama dengan 30 ton. Baiklah, itulah materi mengenai uji hipotesis yang dapat saya jelaskan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.